yang itu ya. Iya. Puji syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sampailah pada uji sidang skripsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti lulus ya. Amin. Amin. Salawat beserta salam dilimpah curahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati sebagai dosen pembimbing sekaligus anggota penguji Bapak Dr. Haji Ramayuli SEMM. Yang saya hormati Pak Hidayat Darwis SEMM sebagai anggota sidang, dan juga Wilda. Sehat ya? Siap ya? Sedikit agak sakit tapi Bu, lagi batuk. Tapi tidak menghalangi untuk melaksanakan sidang dan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah bisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan bisa langsung saja. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yaitu Ibu Dr. Susi Susilawati SEMM dan Bapak Hidayat Darwis SEMM dan Bapak Dr. Haji Ramayuli SEMM selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Wilda Eka Dianti. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil skripsi sidang saya dengan judul Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Konsumer Non-Silkas yang terdaftar di IDX periode 2019 sampai 2023. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di PT Hero Supermarket Tbk tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, PT ini mengalami kerugian sebesar 6.682 triliun. Lalu pada tahun 2020, perusahaan mengalami kenaikan kerugian sebesar 1.214.602 triliun. Dan pada tahun 2021, perusahaan mengalami penurunan di kerugian sebesar 963.526 triliun, dan pada tahun 2022 perusahaan mengalami laba sebesar 59.111 triliun, dan pada tahun 2023 perusahaan mengalami kerugian lagi sebesar 132.165 triliun. Di sini dapat kita simpulkan bahwa fenomena ini terjadi karena pengelolaan modal kerja yang kurang optimal serta profitabilitas yang masih kurang stabil sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Lalu untuk identifikasi masalah pengelolaan modal kerja ini diidentifikasikan karena kan tadi melihat fenomena sebelumnya bahwa pengelolaan modal kerja itu kurang optimal. Itu disebabkan karena aset lancar perusahaan itu lebih rendah daripada kewajiban lancar perusahaan. Lalu untuk profitabilitas, banyak sekali beberapa perusahaan yang belum bisa mengelola profitabilitas sehingga mengganggu keefisienan operasional kinerja perusahaan. Untuk kinerja perusahaan, untuk kinerja keuangan ini dia sebagai alat ukur apakah perusahaan tersebut bisa menyeimbangi atau menghandle kinerja keuangan tersebut agar perusahaan tersebut tuh bisa berjalan dengan efisien. Lalu untuk ukuran perusahaan ini sebagai memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap dependen. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah di sini pengelola modal kerja diproksikan oleh working capital turnover. Lalu untuk profitabilitas diproksikan oleh net profit margin. Lalu untuk kinerja keuangan diproksikan oleh return on asset. Lalu untuk ukuran perusahaan menggunakan variabel ukuran size. Dan penelitian ini menggunakan perusahaan consumer non-silkas dengan memilih subsektor food and staples retailing. Di penelitian ini mempunyai rumusan masalah 4. Yang pertama, apakah
pengelola model kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh pengelola model kerja terhadap kinerja keuangan? Lalu yang keempat, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan? Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu secara teoritis untuk menambahkan referensi literatur mengenai kinerja keuangan, profitabilitas, pengelolaan modal kerja, dan ukuran perusahaan. Secara praktis untuk memberikan informasi kepada perusahaan dan investor bahwa pentingnya itu pengelolaan modal kerja dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan teori signaling. Menurut Mariani et al. 2018, teori signaling adalah teori yang memberikan sinyal kepada para pemegang kepentingan, baik itu sinyal yang positif maupun sinyal yang negatif. Nah, penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, pengelolaan modal kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang ketiga, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengelolaan modal kerja terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Di sini saya akan menjelaskan variabel dalam penelitian ini. Yang pertama ada pengelolaan modal kerja menurut Maesuri dan Delimute tahun 2018, bahwa pengelolaan modal kerja adalah suatu kegiatan yang mencakup keseluruhan untuk pengelolaan aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Lalu untuk profitabilitas, menurut Herdiana 2021 adalah parameter strategis yang dinilai untuk efisiensi pengelolaan operasional perusahaan. Lalu untuk kinerja keuangan, menurut Tambunan 2018 adalah proses di mana perusahaan agar dapat menghasilkan laba. Lalu untuk ukuran perusahaan ini, dia menurut Lutvia 2021, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan itu dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Lalu untuk metode penelitian, dalam penelitian ini waktu yang digunakan itu dari bulan Februari sampai bulan Juni. Untuk desain penelitian itu menggunakan data kuantitatif dan kausalitas. Populasi perusahaan 26 perusahaan. Sampel penelitiannya itu perusahaan sektor consumer non-cyclicals dengan memilih subsektor food and staples retailing. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel atau regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Di sini kita dapat melihat bahwa hasil data statistik deskriptif. X1 nilai maksimumnya 28, 72,320. Lalu untuk minimumnya 97,77 dan X2 nilai maksimumnya 0,3249620. Lalu untuk nilai minimumnya 9,8. Untuk Y-nya nilai maksimumnya 41,63. Untuk nilai minimumnya 0,011212. Untuk nilai Z-nya nilai maksimumnya itu 31,34. Lalu untuk nilai minimumnya 20,47. Di sini untuk hasil regresi data panel yang pertama uji Chow. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil propnya itu 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,5. Yang dipilih adalah model FEM, Fixed Effect Model. Lalu di sini ada uji Houseman. Hasilnya itu 0,0586 yang dimana lebih besar daripada 0,5 dan model yang terpilih adalah REM. Dan di sini ada uji LM yang menghasilkan 0,00 yaitu lebih kecil daripada 0,05. Dan model yang terpilih adalah REM. Jadi untuk penelitian ini model yang terpilih adalah model random effect. Lalu di sini ada hasil uji T dan uji
determinan, di uji T kita bisa melihat X1 itu menghasilkan 0,4464 lebih besar dari 0,05, yang artinya X1 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau variabel Y. Lalu X2 di sini menghasilkan 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya X2 berpengaruh terhadap Y atau profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk uji koefisien determinan, di sini kita bisa melihat R squared-nya itu 0,567368 atau kita presentasikan jadi 56%. Jadi kinerja keuangan ini bisa dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 56%. Ini untuk hasil uji MRA-nya atau analisis regresi moderasi. Yang pertama, sebelum adanya interaksi. Yang sebelum ada interaksi itu, X1 itu menghasilkan 0,6105 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Yang artinya itu tidak memiliki pengaruh. Lalu setelah adanya interaksi menghasilkan 0,3552 yang artinya tidak ada interaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji MRA ini variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi X1 terhadap Y. Lalu untuk yang kedua ada X2-nya kita melihat untuk hasil yang sebelum adanya interaksi 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya memiliki pengaruh. Lalu setelah adanya interaksi menghasilkan 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa X2 ini untuk ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, pengolahan model kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu, untuk profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan tidak memoderasi pengolahan model kerja terhadap kinerja keuangan, dan yang terakhir, ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Tidak ada yang sempurna ya. Iya. Apakah ada yang ditanyakan ya pasti kita bertanya ya Pak. Nanya boleh. Boleh, mempersingkat waktu jadinya. Jangan dong Pak, jangan. Ya, jadi pastinya ada beberapa yang menjadi masukan baik dari saya, dari Pak Hidayat Darwis maupun Pak Haji Ramayuli gitu ya. Nah ini mungkin dari saya dulu izin ya Pak Haji, Pak Hidayat Darwis. Saya tidak banyak ya yang mau ditanyakan juga sih, meminta konfirmasi dan juga bertanya gitu ya. Terutama pertama di abstrak dulu. Abstrak. Setahu saya abstrak itu ada 3 unsur ya. Ada pertama tujuan penelitian, ada metode dan hasil. Jadi sebaiknya nanti bisa menyesuaikan untuk alineanya itu cukup dengan 3 poin tadi. 3 poin. Okay. Tidak meluas, dan beberapa hal ada juga yang tidak perlu sebetulnya dicantumkan di abstrak. Mungkin boleh nanti dibaca kembali di abstrak itu ada aturan berapa kalimat, tidak berapa kata gitu ya. Karena ini menurut saya terlalu banyak. Jadi diringkas, misalnya tools itu juga tidak perlu karena tidak mempromosikan tools kan kita ya, tapi hasilnya, implikasinya itu yang lebih dijelaskan di dalam abstrak. Kemudian ini judulnya adalah pengaruh pengelolaan modal kerja dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan, variabel moderasi. Nah di sini sektornya adalah consumer non cyclical. Bisa dijelaskan mengapa objeknya ke perusahaan sektor consumer, padahal kan masih banyak sektor-sektor lain ya, misalnya ada ada energi, ada transportasi, ada material yang utama itu ya. Itu mengapa? Coba bisa dijelaskan dulu. Karena terkait dengan profitabilitas. Izin menjawab Ibu, kenapa saya memilih variabel sektor consumer non cyclical? Sektor consumer non cyclical ini saya pilih karena melihat fenomena yang sebelumnya karena kan PT Hero Supermarket itu kan dia
termasuk ke dalam consumer non-silikes, tetapi dia subsektor food and staples retailing. Makanya saya memilih itu dengan melihat fenomena yang terjadi pada perusahaan ini mengalami kerugian awalnya, tetapi dia mengalami laba, kemudian mengalami kerugian lagi, sehingga itu perlu menjadi variabel untuk diteliti. Gitu. Oke, ini kan eksempelnya hanya satu. Apakah secara umum keseluruhan memang kinerja keuangan di sektor consumer non-cyclical ya, terutama di tahun penelitian itu secara umum ya, ini kan kita berbicara umum karena menelitinya pun tidak hanya pada PT yang dijadikan sampel. Ada fenomena tertentu yang menjadikan dorongan atau motivasi peneliti ya atau Mbak Wilda untuk meneliti di sektor ini, ada tidak? Ada, karena ini kan sektornya itu berkaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat, yang dimana nanti ini masalah penjualan. Kalau misalkan penjualannya itu nanti menurun, otomatis profitabilitas pun akan ikut menurun, dan itu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kita, Bu. Bukan, maksud saya fenomena tertentu yang mendorong Mbak Wilda untuk perlu dikaji nih, perlu tahu jawabannya. Apakah benar bahwa kinerja keuangan ini perlu diteliti kembali, terutama dari sisi profitabilitasnya gitu. Secara yang misalnya ada studi kasus tertentu di sektor non cyclical gitu. Oh, kalau untuk kecuali di consumer non cyclicals. Ya di sektor yang jadi sampel ada tidak fenomena besar gitu atau apa, misalnya adanya impor, kan impor ekspor kalau cyclical ya karena besar, misalnya ada kegagalan dalam ekspor impor di tahun sekian, misalnya ada fenomena umum yang tidak spesifik perusahaan gitu, perusahaan tertentu. Kalau untuk fenomena secara umum, saya jujur belum terlalu bisa mendalami ke sana karena saya mendapatkan fenomena dari PT Hero Supermarket saja. Oke, berarti masukannya atau tambahannya adalah karena yang diteliti bukan hanya PT Hero ini ya, sehingga secara fenomena tidak juga dibenarkan bahwasanya urgensi di sektor consumer karena si PT Hero mengalami kenaikan atau penurunan dari sisi penjualan atau tadi kinerja. Tetapi tentunya yang harus mendorong utama adalah menjadi pendorong adalah fenomena umum besarnya gitu. Karena tadi boleh dicari misalnya dari studi kasus impornya, ekspornya, entah apa kan tahun 2020 justru kan mengalami kegagalan dan seterusnya. Memang itu force measures. Tapi bagaimana kemudian langkah berikutnya di tahun 2022, mungkin bisa jadi 2023 dan sebagainya. Itu bisa dicari fenomenanya sehingga perlu dikaji ulang nih dengan modal kerja seperti kondisi tersebut secara umum di sektor non cyclical, maka ya jadi motivasi untuk ditemukan jawabannya kembali kan di dalam penelitian gitu ya. Itu perlu ditambahkan. Kemudian nah ini ya yang bahasa tertarik, nah itu harus menyampaikan motivasi utamanya apa gitu sehingga sektor tersebut yang diambil sebagai sampel. Oke. Lalu mungkin sebagian Pak Dayat ya. Nah ini di teknik penulisan itu kalau bagian dari kalimat boleh dikoreksi yang lainnya juga. Kalau ada si pengutip bagian dari kalimat misalnya menurut Susilawati et al 2000 sekian. Nah, Susilawatinya itu di luar kurung. Oh, nilainya diedit ya. Oke. Jadi tidak yang penelitian dilakukan oleh dalam kurung Aziza 2021. Jadi kalau kemudian yang dalam kurung kita lewati, penelitian dilakukan oleh menyimpulkan bahwa. Jadi tidak ada dalam bagian kalimat itu. Ya, jadi beberapa banyak seperti itu tuh teknik penulisan aja ya. Lalu juga di pengembangan, ketika menggunakan teori sinyal, sebetulnya teori sinyal itu juga tepat sasarannya ke investor. Karena kalau si pemangku kepentingannya hanya pemilik perusahaan ya dari si manajer kepada pemilik modal, sudah jelas kan bukan sinyal tetapi memang bagian dari informasi kinerja. Tapi kalau sinyal itu ya kayak tanda-tanda saya harus ngapain ya setelah dapat info itu, sinyal itu ya gitu. Investor mungkin ya. Jadi bisa dikembangkan kembali pemaparan penjelasannya sejauh daripada teori yang dipakai. Jadi kalau sinyal, artinya sinyal itu tanda bad news, good news bagi investor terutama kan. Sehingga penjelasannya kalau menggunakan teori ini tidak cukup hanya sebatas ketika modal kerjanya negatif maka tidak berarti apa-apa dan seterusnya. Tetapi implikasinya apa? Bagaimana itu belum sangat sekali belum terlihat di
di harapan hipotesisnya atau kemudian di hasil pembahasannya juga tidak ada. Jadi kalau misal mau hanya sejauh kepada pemegang sahamnya gitu ya, boleh secara teori menyesuaikan. Tetapi kalau mau secara sinyal teori lebih luas, itu area sinyal itu kan bagi siapa saja kalau sinyal. Jadi tanda-tanda rambu-rambu gitu ya, nggak cuma buat si pemegang. Kalau si pemegang saham dia bukan rambu-rambu, tetapi justru akan menekan ke si manajer untuk mengelolanya dengan lebih baik lagi. Karena gue rugi nih, nggak mau tahu pokoknya bagaimana caranya untuk ke depan untung kan gitu ya. Karena sudah mengelola perusahaan kami misal. Tapi kalau investor, sinyal bagi dia, apakah lantas kemudian saya harus berinvestasi atau tidak gitu ya, ataukah investasi saya di sana kira-kira harus ditarik ataukah ditambah dan lain seterusnya. Sinyal kan rambu-rambu, sehingga tadi kalau mengaitkan dengan teori sinyal, pengembangannya harus lebih luas lagi dari sisi argumennya ya. Tapi kalau hanya sebatas itu, menyesuaikan kembali dari sisi teorinya. Oke. Kemudian di dalam bab 3 itu kan ada, ini menggunakan Evius ya. Dimana Evius itu ada unbalance, ada balance. Ini menggunakan balance panel. Di dalam balance panel itu ada 3 model dan 3 pemilihan model. Tapi saya tidak melihat setelah di bab 3 dulu ya. Setelah pemilihan model tidak ada uji asumsi klasiknya. Oke. Kira-kira wajib atau enggak ya? Nah, ini izin menjawab Ibu. Kenapa saya tidak menggunakan uji asumsi klasik? Karena saya berpatokan dengan artikel atau jurnal yang sudah saya kutip di sini, bahwa untuk pemilihan model RAM yang terpilih kan pada penelitian saya RAM yang masuknya ke GLS, General Least Square, maka itu tidak perlu uji asumsi klasik. OLS, GLS, OLS ada 2 uji asumsi klasik yang wajib. Lainnya boleh dilewat. Ada heteroskedase multiple wajib. OLS itu apa? Ada common effect model sama fixed effect model. Satu lagi random effects model, itu GLS wajib untuk semua, terutama uji normalitas. Itu kebalik. Coba cari lagi rujukan. Sejauh saya baca, saya tidak pernah menemukan itu. Jadi GLS itu ada autokorelasi saja yang memang boleh tidak boleh iya gitu ya, terutama di balance panel. Tapi kalau heteros multicol tidak ada pernah artikel yang menyatakan keduanya tidak perlu dilakukan. Asumsi klasik di semua tools itu wajib dilakukan dengan caranya yang berbeda. Ya kalau di PLS juga kan ada, tapi dengan model goodness of fit gitu. Tetapi kalau di Evius beda lagi, kalau di SPSS pun beda lagi, tapi semuanya melalui tahapan itu. Artinya apa? Untuk memastikan bahwa data tersebut layak untuk lanjut ya ke dalam pengujian hipotesis, harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang tadi kalau GLS, saya lihat di sini kan RAM yang didapat, itu wajib terutama normalitinya harus pastikan normal dulu. Ya. Kalau heteros multicol tidak bisa dilewat. Di semua model harus. Kalau yang misalnya CEM itu heteros yang paling ditekankan, wajib dengan modelnya dengan cara tertentu ya, Gladsack dan seterusnya. Nah jadi ketika saya baca di sini dilewatin di itunya, dari mana dasarnya gitu ya, perlu dicoba lagi, dikaji lagi, mungkin saya coba infokan barangkali saya yang salah gitu. Tapi sejauh saya membaca seperti itu ya, tidak ada GLS namanya harus dilewati uji asumsi klasiknya, justru harus melengkapi daripada normality testnya. Nah, berarti ketika di sini sudah ada temuan, ya, artinya kalau belum melakukan uji asumsi klasik belum sah. Iya dong. Kan harus dipastikan dulu semua asumsi klasiknya. Heterosnya harus lulus dulu, multicolnya harus lolos dulu, normalitinya harus lolos dulu. Jadi, apa yang dipaparkan dalam hasil pengujian hipotesis kalau saya belum akui, karena belum sah, belum melewati tahap proses prosedur daripada pengujian hipotesis. Ya, jadi tambah sebagai saran masukan mungkin Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji. Jadi boleh ditambahkan di bab 3 dan baca kembali. Boleh tolong infokan ke saya jika seandainya saya salah, tetapi sejauh ini saya belum pernah membaca menemukan itu kalau harus dilewati gitu asumsi klasik. Bahkan satu pun harus ada. Ini sama sekali tidak ada asumsi klasik, toh langsung dipakai. Gimana datanya? Kalau Pak Haji dulu bilang gimana kalau orang yang nggak normal terus disuruh ngambil keputusan gitu Pak Haji? Begitu. Terus orangnya belum tahu nih sehat atau enggak, tapi langsung dipakai keputusannya yang dia sampaikan, kita telan mentah-mentah aja gitu.
Jadi semua harus melalui saringan dulu. Ya ada namanya prasyarat pengujian. Jadi mungkin Uji klasik. ya asumsi klasik, heteros, multikon itu di GLS itu harus dilakukan, gitu ya. Dan ya kalau tidak normal outlier cari datanya dan sebagainya. Jadi apa yang nanti ditemukan dipaparkan di sini kan ada yang tidak pengaruh nih, bahkan di uji T-nya X1 atau dari modal kerja bisa jadi menjadi smooth, nanti menjadi lebih bagus, bahkan mungkin bisa jadi pengaruh semua. Dan di sini moderasinya tidak memoderasi, padahal secara umum size itu sudah sebetulnya relevannya jadi kontrol ya. Jadi artinya apa? Kalaupun dia sebagai variabel X moderasi lebih sering justru mendukung gitu. Nah ini berarti kalau ada sesuatu yang kurang gitu ya, artinya ya secara data harus kembali di cross check ulang ya. Kalau masalah implikasi ya tadi ya, menyesuaikan dengan teori, jangan sampai terlupa. Kalau membahas mengenai positif, negatif, hasilnya tidak pengaruh dan seterusnya. Nah implikasinya dibahas dan juga teori yang tadi disebutkan di bab 2 juga disampaikan, karena kita mengkonfirmasi teori yang telah ada yang kita jabarkan di sebelumnya. Itu ya. Keterbatasan juga isinya tidak sesuai ya. Jadi kalau menyebutkan keterbatasan berarti menyampaikan kesulitan atau keterbatasan dalam selama meneliti apa gitu, bukan masukan kepada pihak lain. Kalau masukan adanya di saran. Ya. Dan kalau saran itu menyarankan apa, misalnya menyarankan gunakan variabel yang lain, tolong disampaikan dengan tegas variabel lainnya itu variabel apa, agar orang lain bisa mencobanya gitu. Jadi kalau hanya menyebutkan variabel lain itu kan tak terhingga banyak. Gitu ya. Mungkin itu saja, nanti kalau ada yang kurang saya. Yang pertama itu kan tadi judulnya apa? Modal kerja ya. Ya, pengelolaan modal Dan kerja. probabilitas modal kerja itu apa sih maksudnya modal kerja? Pengelolaan modal kerja. Yang dimaksud dengan modal kerja? Modal kerja. Kalau untuk modal kerja itu dia modal kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modal kotor sama modal bersih. Yang dimana modal kerja ini kayak perusahaan nih menanamkan modal awalnya nih. Nah otomatis kan nanti bakalan ada modal kotor namanya. Nah dengan adanya modal kotor pasti nanti ada modal bersih. Jadi modal kotor itu kayak gross working capital. Nah itu modal kotornya, iya modal kotornya, modal kotor modal kotor kerjanya itu kayak contohnya, sebentar saya ada. Sekarang modal kerja ya. Ini kan kata kuncinya modal kerjanya dulu, modal kerjanya apa? Gimana ngebahas ke dalamnya? Saya lupa grogi. Dan nggak bisa grogi. Kerja. Saya lupa grogi. Nah, sekarang ingat tuh neraca deh. Neraca. Kalau modal kerja itu kalau digambarkan neraca itu sebelah mana gitu? Modal kerja itu pendapatan. Pendapatan di Terus? neraca. Terus nanti dikurangi oleh beban. Jadi tuh modal kerja ini, nah baru ingat modal kerja itu menurut Maisuri sama Delimute 2018 itu dia seperti suatu kegiatan yang mencakup keseluruhan baik itu aset lancar maupun kewajiban lancar. Jadi untuk pengelolaan modal kerja, jika pengelolaan aset lancarnya lebih rendah daripada kewajiban. Teorinya, objektifnya aja menurut logika kamu itu modal kerja itu apa gitu. Pendapatan perusahaan. Kan? Tahu. Laporan keuangan itu apa aja? Laporan keuangan itu ada jurnal umum, terus BB, buku besar, terus laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal. Kamu siapa sih? Ngantar. Bapak. Hidayat ya? Iya. Tapi Hidayat itu nggak benar nggak gitu. Kamu udah mau selesai aja laporan keuangan nggak tahu gitu. Ini jurnal umum. Salah BB. itu. Coba Hidayat itu nggak benar ngajarin itu. Bener pas tahu saya. Setahu saya untuk runtutan laporan keuangan. Pertama laporan laba rugi. Saya berkali-kali itu ya di semester 1 itu anak-anak itu saya paksa mengetahui laporan keuangan aja nggak apa-apa sampai sekarang. Nah ini jadi kalau saya lihat sih kamu tuh nggak paham semua terjadi apa.
Secara prinsip modal kerja itu sebenarnya bisa dari neraca. Selisih kata lancar Dibagi utang kurangi lancar. dengan utang lancar itu sebagai modal kerja. Modal kerja itu udah nggak bagus kalau bagaimana? Kalau semisalkan aset lancarnya itu lebih besar daripada kewajiban. Ya, sekarang probabilitas apa? Kalau untuk profitabilitas itu dia itu untuk menilai perusahaan secara parameter strategis ya, yang dimana perusahaan nanti bisa menghasilkan laba. Operasional perusahaan ini bagaimana diolahnya biar menghasilkan laba. Profit. Ya, Profit itu tapi kesimpulannya apa profit? profit itu keuntungan atau laba yang diperoleh dari hasil penjualan perusahaan. Nanti di sana ada profit apa? Laba bersih. Nah, jadi coba kamu uraikan secara singkat apa sih hubungannya antara modal kerja dengan profit? Nah, hubungannya pengelolaan modal kerja sama profit itu sangat nyambung, Pak. Jadi Ini gimana coba? jadi kalau semisalkan profitabilitasnya itu baik, berarti itu nanti untuk termasuk profitabilitasnya mengalami kenaikan, berarti itu nanti bakalan menutupi modal kerja perusahaan. Kenapa begitu? Karena profitabilitas ini bisa saja untuk menutup kewajiban jangka pendek di pengelolaan modal kerja. Karena kan modal kerja ini berfokus pada aset lancar dan kewajiban lancar, yang dimana itu berfokus untuk membayar biaya kewajiban jangka pendeknya. Jadi profit itu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Iya, sebagian untuk itu. Bisa menggambarkan secara akuntansi gitu. Prosesnya. Proses untuk apa, Pak? Ya, dari modal kerja. Kan sehari modal kerja selisih antara apa tadi? Aset lancar dikurangin Utang lancar. utang Itu kan adanya di mana? Di neraca. di neraca. Lihatnya di neraca kan. Kalau probabilitas lihatnya di mana? Laporan laba rugi. Apa rugi? Iya. Nah, apa kaitannya di laba rugi itu ke neraca gitu? Dia saling berkaitan karena kan nanti hasil dari neraca itu kita buat laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, terus sama apa yang terakhir? Lupa kan? Lupa. Lupa, Pak, maaf. Nah, akuntansi laporan keuangan aja nggak Laba tahu. rugi sama neraca. Ya, kamu SE, Sarjana akuntansi. sarjana SAK, SAK. akuntansi. Kalau dulu saya jelas saya SE doang, nggak bisa akuntansi. Sebenarnya saya orang manajemen. Dan manajemen saya bilang orang SE. Saya jadi ekonomi. Misalnya lah, kalau kamu nggak bisa nyala, sarjana akuntansi ngelaporan keuangan aja nggak tahu gimana. Malu deh. Malu diri sendiri. Saya udah bikin malu loh kamu semester 1 kan. Tapi nggak ingat-ingat bikin malu saya gitu. Kita ngajar, Pak. Iya, saya bilang selalu bawel kan, selalu marah-marah kalau nggak tahu laporan keuangan. Tapi ternyata ini nggak apa juga laporan keuangan sekarang. Padahal saya sering menyinggung, Pak. Iya, oke ya. Nah sekarang kamu tadi di dalam saya cuma nanya ya di sini aja. Iya, nggak apa-apa. Ya. Probabilitas sama tadi apa? Kinerja dan probabilitas ya. Kinerja. Nah, dimodelasi pada Ukuran perusahaan. ukuran perusahaan. Ya. Nah, yang dimaksud ukuran perusahaan di sini apa? Perusahaannya gede, Iya. perusahaannya kecil, apa yang dimaksud ukuran itu? Izin menjelaskan. Nah, untuk variabel moderasinya kan ukuran perusahaan ya. Nah, ukuran perusahaan ini dia mau besar atau mau perusahaan besar atau mau perusahaan kecil, itu apakah benar nanti profitabilitas dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jadi saya itu mengambil ukuran perusahaan ini untuk melihat apakah memperkuat atau memperlemah nih antara pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Ternyata yang dihasilkan dalam penelitian saya ini berpengaruh, dapat memoderasi. Dapat memoderasi. Iya, dapat memoderasi. Nah, sekarang kalau perusahaan itu kecil, Iya. kira gimana pengaruhnya terhadap modal kerja aja gitu, atau probabilitas satu aja. Itu
Itu pertanyaan khusus lagi tuh. Saya tanya lagi, sebenarnya saya nanya lebih spesifik. Perusahaan lebih Kan kecil. tadi apa kamu bilang kan ini ukuran perusahaan. Kamu Iya. menjelaskan ukuran perusahaan itu gede sama kecil. Iya. Perusahaan kecil, bagaimana pengaruhnya terhadap modal kerja? Apakah modal kerja semakin bagus atau semakin jelek? Begitu juga Oh, probabilitas. Oke. Baik. Izin menjawab, Ya. itu termasuk perusahaan yang diteliti. Kalau semisalkan nanti pengelolaan modal kerja nggak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, berarti itu dia cara mengelola perusahaan tersebut, aset lancar dan kewajiban lancarnya seperti apa? Apakah nanti aset lancarnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau semisalkan aset lancarnya lebih kecil, berarti perusahaan tersebut mengalami modal yang positif. Kalau aset terbalik. Nah, Aset lancar yang ya, aset oke. lancar. Ya. Sekarang ada nggak sih kamu melihat penelitian terdahulu tentang ini? Ada Ya. pengelolaan modal kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ya. Salah satu aja kamu mau sebutin. Ada, sebentar Pak. Bagaimana ukuran perusahaan itu mempengaruhi, memperkuat ya hubungan antara modal kerja dan probabilitas. Oke, sebentar Pak. Untuk penelitian GEA tahun 2020 itu menghasilkan working capital turnover berpengaruh positif terhadap ROA. Itu Ya. pengelolaan modal kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ya, terus kaitannya dengan ukuran perusahaan, Ukuran mendukung atau memperkuat itu kata siapa? pengaruh. Nah, itu kata sebentar Pak. Untuk memperkuat atau memoderasi antara pengelolaan modal kerja dan kinerja keuangan itu menurut Avisa tahun 2020. Mereka memoderasi, jadi perputaran pengelolaan modal kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dapat memoderasi. Ya, oke ya. Jawaban benar atau enggaknya Bu Susi yang menilai. Susi. Udah, oke lanjut ya. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya balik di bab 3 nih. Bab 3. Kamu menggunakan uji apa untuk ini? Uji regresi berganda yang dimana nanti mengambil data panel. Nah, Data terus, panel terus menggunakan sampelnya purposive sampling. kenapa kamu menggunakan purposive sampling? Nah, karena kan perusahaan ini itu data panel. Kayak purposive sampling dulu ada apa Purposive sih? sampling. Saya nggak tahu tuh. Purposive sampling itu jadi penggabungan antara data cross section sama time series. Nah, kenapa kamu ngambil itu? Karena saya menggunakan data kuantitatif yang dimana nanti itu datanya menggunakan annual report yang kemudian nanti dikategorikan menggunakan data panel. Menggunakan annual report. Iya. Ya. Udah, itu ikut jawabnya ya. Iya. Oke. Nah, tadi kamu sebelum kamu uji, kamu dites dulu nggak sih datanya? Uji Ya. yang mana Pak? Yang AMRA Saya kan atau apa yang tadi, uji apa regresi? tadi? Saya kan nggak tahu. Oke, untuk regresi data panel kita uji. Karena untuk pemilihan model, uji Chow, Hosman, sama LM. Ya, kamu tes dulu nggak Hah? datanya? Maaf Pak, maksudnya gimana? Itu kan biasanya orang kalau menguji itu dites dulu datanya benar nggak sih gitu loh. Perhitungan Excel. Ya, Pokoknya saya dites, mau pakai hasil, lah. hasil uji itu dites ya sama kamu. Iya, melalui perhitungan Excel. Karena sebelum Tanya saya salah kali ya. enggak, saya agak grogi jadi Ya makanya yang baru santai saya Santai nanya, aja. saya nih nanya kamu ngerjain ini nih. Ya. Nah. Saya nanya yang Nanya sini yang doang, saya nggak nanya keluar. Beberapa. Iya. Oke, kamu kan tadi kan kamu ngumpulin data, ya. terus kamu apain dulu tuh data? Untuk datanya itu saya menghitung lewat Excel. Ya, Jadi kita lihat dulu nih, apakah nanti perusahaan ini masuki laba atau rugi? Karena kan perusahaan saya mengambilnya perusahaan yang menghasilkan laba selama 5 tahun ke belakang. Ya, jadi saya satu-satu menganalisisnya satu-satu. tabulasi. Ya, Setelah itu,
Setelah itu, habis datanya ketemu, baru nanti saya melakukan uji COW, uji Hosman, uji LM, dan uji MRA. Ya, oke. Berarti pertanyaan saya nggak nyambung dari itu. Ya. Ya. Nah. Tadi hasilnya kan positif. Apa negatif tadi? Yang mana? Yang pengolahan modal kerja? Ya. Modal kerja itu dia tidak mempengaruhi dan tidak memoderasi terhadap kinerja keuangan. Tunggu. Modal kerja itu berpengaruh nggak terhadap probabilitas? Serius ini tadi? Kinerja keuangan. Modal kerja probabilitas pengaruh nggak dengan Kinerja keuangan? profitabilitas berpengaruh. Nah, modal kerja Tidak berpengaruh. Nah, sekarang coba kamu ceritakan secara teorinya kenapa kok modal kerja itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Itu kinerja keuangan dulu yang kita bahas. Kinerja keuangan itu apa sih? Kinerja keuangan itu menurut Lutfia dan Hermanto 2021, dia itu proses penilaian perusahaan nih, bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba. Tuh. Ya, terus ngitungnya pakai apa? Pakai return on asset kalau untuk kinerja keuangan. Pakai Return on asset. apa sih ROA. return on asset itu apa? Itu aset rasio lancar, yang dimana dia berfokus pada penghasilan laba nih, penghasilan. Nah, kan return on asset itu apa sih? Aset lancar, ya. Aset lancar. Berfokus pada aset lancar. Aset lancar. Untuk menghitung apakah benar nih perusahaan Jadi tersebut. nih, kenapa saya nanya gini? Itulah lemah karena kita tahu modal kerja secara teori, tetapi secara aplikatif itu kita nggak paham gitu loh. Cara return on asset itu apa sih? Aset lancar. Aset itu pengembalian, pengembalian dari aset. Ke kas. Itu dari Aset sudut ke pandang kas. aset gitu. Ini itu sebenarnya. Ini makanya tujuan akhir dari penelitian itu nggak ketemu jadinya. Apa yang kita teliti secara teks sih dapat aja, cuma nggak paham maksudnya gitu. Makanya tadi saya tanya itu, kenapa kok modal kerja itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Gitu. Maaf Pak, modal kerja tidak berpengaruh. Iya, oke, tidak berpengaruh. Kenapa nggak pengaruh? Karena kita bisa melihat atas hasil uji T. Uji T di sini itu menjelaskan, ini saya mengambil grafik dari buku Basuki. Sebentar, Pak. Grafik apa masuk? Grafik ada Ibu untuk penjelasan data. Penelitian kamu kan tidak berpengaruh ya? Ya, Ya, kalau penelitian orang-orang lain gimana? ada yang bilang Bu berpengaruh. Susi pernah uji kali. Pernah kamu cari nggak di jurnalnya Bu Susi tentang ini? Pada Mayuli gitu ada nggak? Belum, sejauh ini saya belum ke sana karena saya berfokus Terus pada kamu penelitian pakai, lain. hasil penelitian siapa aja? Saya memakai ada Wati ya. Nih kalau untuk Ini makanya saran saya itu cari dulu jurnal dosen-dosen kamu. Nggak tahu dosen kamu ada meneliti kajian itu bisa nanya langsung, Bu ini apa maksudnya itu, Parama ini apa maksudnya gitu. Ya, kamu pakai hasil penelitian orang lain, kamu nggak bisa nanya. baik Pak. Cari jurnal khusus itu ada nggak tentang ini? Udah bertahun-tahun dari dosen Parama. Banyak kan? Kalau saya sih nggak ada gini-gini nih, saya sih lebih senang. Paramdani ada nih. Fraud kalau saya. Off-road, Ya. audit. Oke. Di Ya, sini gimana hasil penelitiannya? di sini ada Pak, untuk ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi Bukan moderasinya yang saya tanya. yang Modal pengelolaan. kerja itu berpengaruh nggak terhadap kinerja keuangan? Oke. Untuk yang berpengaruhnya itu menurut GEA 2020 itu berpengaruh. Nah, apalagi yang mengaruh. terus untuk Azizah 2021 berpengaruh Ya. modal kerja. Nah, kamu kenapa nggak pengaruh? Tergantung data yang diolah Pak, karena data itu saya jawabannya salah, jangan tergantung data. Ya. karena data Nggak kuat yang kalau bilang ngomong data. Saya nggak data, makanya tadi Bu Susi bilang coba diteliti lagi. Mhm. Ya mungkin ada data hasil ujinya belum lengkap gitu loh. Karena mungkin datanya yang tidak bagus gitu. Ya. Oke, cukup saya sekian aja. Boleh.
Iya. Baik, terima kasih Pak Hidayat Darwis. Jadi intinya implikasinya belum terjawab begitu, Iya. sama dengan saya tadi. Gitu ya. Silakan Pak Haji Rama. Iya, terima kasih Bu Dr. Susi, Bu Bapak Dayat. Alhamdulillah, tolong diperhatikan nanti ya, sesuai dengan masukan dari Bu Susi, Winda. Kita Baik, Pak. nanti coba cari penambahan, walaupun nanti nggak ketemu uji yang kita olah dan kemudian kita coba masukin uji klasik tadi. Uji klasik, oke. Nah, data-data nanti kita uji, nanti kita laporan lagi sama Bu Sama Bu Susi. Susi, oke. Nah, walaupun situ tidak ada yang kita uji, ya kan kemarin agak kurang Iya. dapat. Iya. Nanti kita tanya lagi, emang sih udah wajib, karena semua uji itu kalau nggak ada uji ini nggak bakal muncul, ya Bu ya. Iya, itu Nah, nanti kita, prasyarat. nah kalaupun nanti kita kemarin seperti apa, baru ketahuan diuji skripsi ini agar kita tahu kesalahan kita. Nanti kita baru disempurnakan. Ini kan namanya juga nggak sempurna, kita nanti ini loh penyempurnaan skripsi itu seperti itu ya Winda. Oke, siap. Jadi terima kasih buat Ibu Susi ya, nanti tentang abstrak itu fenomena kita cari tambahannya lagi fenomenanya ya kan, apa sih fenomena tambahan nanti yang terbaru yang skripsi tadi yang udah cantuman, kita cari lagi tambah. Kan saya suka bilang, cari apa namanya apa namanya tadi fenomena yang terbaru itu apa ya kan? Ya, kata Bu Susi kita cari tambahan, kita masukin itunya lagi, nanti baru kita masukin lagi, kita olah lagi uji klasik lagi. Kalau nggak ketemu juga kita minta saran ya. Oke. Nah, boleh nanti kita bareng-bareng lagi. Dan juga nanti apa namanya, saya sudah bilang sama mahasiswa agar yang kita orang akuntansi itu paham tentang akuntansi, ya benar kan? Iya. Saya bilang kita harus paham, sarjana akuntansi itu harus tahu tentang akuntansi. Ya terima kasih, itu aja masukan. Kita kembali kepada Bu Susi sebagai ketua. Baik, terima kasih. Alhamdulillah masukan dari saya, dari Pak Hidayat Darwis dan juga dari dosen pembimbing Pak Haji Ramaili sudah ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, kemudian diikuti ya. Kalau misalnya ada yang lupa tercatat boleh ditanyakan kembali. Jadi intinya ketiga orang ini dan tetap dengan bimbingan Pak Haji dan juga kami nanti ya terkait revisi. Itu mungkin perbaikannya berapa lama Pak Dayat? Hah? Berapa lama revisinya? Seminggu ya? Seminggu. Di seminggu ya. Jadi nanti yang nilainya mengikuti setelah seminggu itu. Seminggu. Perbaiki dulu, setelah kemudian. Jadi pada saat memperbaiki catatan koreksinya di bawah, lalu dikonfirmasi. Ya barangkali ada yang masih kurang atau yang masih ada ditambahkan, jadi diketahui. Tidak ujuk-ujuk nyerahin gitu, nggak tahu yang mana yang kita Harus tahu minta baik penambahannya. penambahan Oke, oke. gitu. Dicatat. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ayo ngomong. Ngomong apa? Ya tutup dong. Pantun aja.